Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 18 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apalagi andai kata demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas murid menyertai Dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai Dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Perempuan Melayani Tuhan. Ada kata mutiara tentang perempuan yang bunyinya demikian. Perempuan mempunyai kekuatan batin yang sangat mempesona. Ia dapat mengatasi beban, bahkan melebihi laki-laki. Dia mampu tersenyum saat hatinya sedang menjerit, mampu menyanyi saat menangis, menangis saat terharu, bahkan tertawa saat terhimpit. Perempuan selalu punya kekuatan untuk mengatasi hidup. Hanya ada satu hal yang kurang dari perempuan, yaitu seringkali ia lupa betapa berharganya dia sebagai perempuan. Saudara-saudari terkasih, apa pesan dari kata-kata mutiara ini? Pesannya adalah perempuan semestinya menyadari bahwa dirinya berharga
Sebagai ciptaan Tuhan, perempuan itu berharga dan berarti. Perempuan adalah manusia yang sama seperti laki-laki, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam Injil Lukas hari ini, berbicara tentang perempuan, yaitu perempuan-perempuan yang melayani Yesus dalam pelayanannya. Selain ke-12 murid Yesus, ada juga perempuan-perempuan yang ikut serta dalam rombongan pelayanan Yesus. Para perempuan ini adalah orang-orang yang telah mengalami kuasa Yesus. Di antaranya ada Maria Magdalena, perempuan yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ada pula Yohana istri Kusa bendahara Herodes, dan Susana, serta banyak perempuan lain. Ini adalah respons mereka terhadap kuasa Yesus yang telah mereka alami dan dinyatakan dengan melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Kekayaan yang dimaksud di sini adalah segala potensi yang dimiliki para perempuan, yaitu seluruh totalitas hidup para perempuan dipakai untuk melayani. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah membedakan pria maupun wanita. Keduanya menjadi fokus pelayanan dalam misi keselamatannya. Dilibatkannya para wanita dalam misi pelayanannya di beberapa desa dan kota, kita belajar 2 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus menepis anggapan yang mengatakan bahwa tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk berkarya. Hal yang kedua, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa para perempuan yang telah mengalami sentuhan kasih Yesus dan diselamatkan akan mewujudkan kasih yang nyata dalam kehidupannya yang baru. Sentuhan kasih, kuasa, dan keselamatan inilah yang telah mengubah mereka. Ungkapan syukur atas kasih dan keselamatan dari Allah itu mereka nyatakan dalam wujud saling melayani. Saudara-saudari terkasih, keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada para perempuan itu telah menghasilkan suatu perubahan dan menumbuhkan keyakinan iman yang luar biasa. Keyakinan akan keselamatan itu jugalah yang membawa diri mereka terlibat dalam pelayanan kepada Yesus. Hal ini memberi pelajaran bagi kita sebagai perempuan Kristen di masa kini untuk berperan aktif dalam pelayanan. Saudara-saudari terkasih, keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada para perempuan itu telah menghasilkan suatu perubahan dan menumbuhkan keyakinan iman yang luar biasa. Keyakinan akan keselamatan itu jugalah yang membawa diri mereka terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan saat ini, bagaimanakah dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini, yang telah mengalami berbagai sentuhan kasih dan anugerah pengampunan dari Tuhan? Injil hari ini memberikan pelajaran bagi kita, bukan hanya bagi kita sebagai perempuan Kristen, tapi bagi semua orang. Kita yang telah mengalami kuasa dan kasih Yesus yang ajaib, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan kita, haruslah juga berperan aktif dalam pelayanan. Sentuhan kasih dan kuasa Tuhan Yesus hendaknya menjadi pendorong bagi peran aktif perempuan dan semua yang terlibat dalam gereja dan masyarakat.
Panggilan untuk berperan dalam pelayanan bukan saja bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki, bagi semua manusia sebagai ciptaan Allah. Setiap orang yang telah mengalami sentuhan kasih Allah dan diselamatkan, pasti akan mengalami perubahan. Perubahan itu akan mendorong setiap orang yang telah merasakan dan mengalami kasih tak terselami dalam Kristus untuk menyatakan kepada siapapun yang ditemuinya betapa dalamnya kasih Kristus. Kerinduannya yang amat dalam akan membuat orang lain pun mengalami kasih Kristus itu. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengajarkan bahwa misteri kebangkitan Yesus adalah pokok pewartaan mereka, dan hendaknya itulah juga yang menjadi dasar iman kita kepada Kristus. Rasul Paulus berkata, "Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu." Kepercayaan yang teguh akan melandasi suatu pemberian diri dan pelayanan yang tanpa pamrih, seperti yang dicontohkan oleh para perempuan-perempuan yang melayani Kristus dalam bacaan Injil hari ini. Percayakah kita akan misteri kebangkitan Yesus, dan oleh karena itu mau melayani Dia yang telah bangkit itu? Marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang menyatakan perubahan dari hari ke hari dan makin mengeluarkan buah roh dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita, serta mewujudkan anugerah keselamatan itu dengan terlibat aktif dan mendukung pelayanan gereja maupun masyarakat. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya berharga dan berarti bagi Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga pengalaman akan cinta dan kasih-Mu membuat kami semakin rela dalam melayani Engkau tanpa pamrih. Semoga demikian. Amin.